Presiden RI Prabowo Subianto akan memaafkan koruptor jika mengembalikan uang yang dikorupsi. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra merespons pernyataan Prabowo itu. Yusril mengatakan bahwa pernyataan Prabowo itu sebagai salah satu bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang menekankan pada pemulihan kerugian negara, aset recovery. Menurut Yusril, pernyataan Prabowo itu menjadi gambaran dari perubahan filosofi penghukuman dalam penerapan KUHP nasional yang akan diberlakukan awal tahun 2026. Yusril menjelaskan, pelaku korupsi di dunia usaha silahkan meneruskan usahanya dengan cara yang benar dan tidak akan mengulangi praktek korupsi lagi. Dengan demikian, kata Yusril, usahanya tidak tutup atau bangkrut. Negara tetap dapat pajak, tenaga kerja tidak nganggur, pabrik-pabrik tidak jadi besi tua, dan seterusnya. Yusril melanjutkan, penegakan hukum dalam menangani korupsi harus dikaitkan dengan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan bertujuan hanya untuk memenjarakan pelakunya. Prabowo, kata Yusril, memiliki kewenangan memberikan amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana apapun, termasuk tindak pidana korupsi. Sesuai amanat konstitusi, sebelum memberikan amnesti dan abolisi, Presiden akan meminta pertimbangan DPR. Yusril mengungkapkan, Kementerian Koordinator Kumham sejak sebulan yang lalu telah mengordinasikan rencana pemberian amnesti dan abolisi, termasuk terhadap kasus-kasus korupsi. Langkah itu, ujar Yusril, merupakan bagian dari rencana pemberian amnesti kepada total 44.000 narapidana yang sebagian besar merupakan narapidana kasus narkoba. Khusus untuk narapidana kasus korupsi, ada beberapa syarat yang sedang dibahas. Orang presiden itu kan di satu pihak memang undang-undang pidana korupsi mengatakan bahwa pengembalian kerugian negara itu kan tidak menghapuskan sifat pidana dari perbuatan itu yang mungkin ditanya kan. Nah, ada yang mengatakan itu bertentangan dengan undang-undang. Tapi saya mengatakan begini, harus baca undang-undang lain. Undang-undang lain itu lebih tinggi sumbernya UUD 45, yaitu presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Nah, kalau presiden memberikan grasi, meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Kalau presiden memberikan amnesti dan abolisi, meminta pertimbangan DPR. Dan grasi, amnesti dan abolisi itu bisa diberikan terhadap tindak pidana apapun.